Om Swastiastu. Kembali lagi di channel YouTube kami Cynthia Bayu Official bersama saya Cynthia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang matriks. Apa sih itu matriks? Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom. Kalian tahu kan apa itu baris dan kolom? Nah, perhatikan tabel ini. Bagian yang mendatar itu disebut dengan baris dan bagian yang menurun itu disebut dengan kolom. Nah, pada tabel ini, bagian yang mendatar pertama itu disebut dengan baris pertama, selanjutnya yang di bawahnya itu baris kedua, dan di bawahnya lagi itu adalah baris ketiga. Bagian yang menurun paling kiri itu disebut dengan kolom pertama. Nah, di sebelah kanannya lagi itu disebut dengan kolom kedua, di kanannya lagi itu disebut kolom ketiga, dan yang terakhir itu disebut dengan kolom keempat. Nah, selanjutnya, matriks itu merupakan susunan bilangan yang diletakkan dalam kurung biasa, ya kurung seperti ini, atau bisa juga diletakkan dalam kurung siku seperti ini. Kemudian dilambangkan dengan huruf kapital. Nah, contoh. Perhatikan tabel berikut. Nah, bilangan-bilangan pada tabel tersebut akan kita susun dalam bentuk matriks. Misalkan kita beri nama matriks tersebut adalah matriks A, sehingga dapat kita tuliskan seperti ini. Bilangan-bilangan pada baris pertama, kita tulis pada baris pertama di matriks. Begitupun bilangan-bilangan pada baris kedua dan baris ketiganya. Pada matriks, ada istilah ordo matriks. Ordo suatu matriks menyatakan banyak baris dan banyak kolom yang terdapat dalam matriks tersebut. Nah, misalkan matriks A ini. Banyaknya baris pada matriks ini adalah 3. Kemudian, banyaknya kolom pada matriks ini adalah 4. Sehingga, ordo dari matriks A dapat dituliskan A 3 kali 4. Nah, penulisannya harus seperti ini. Jangan dicari 3 kali 4, 12 ya. Jangan ditulis A12. Tapi harus ditulis 3 kali 4. Bilangan yang pertama ini menyatakan banyak barisnya, dan bilangan yang kedua ini menyatakan banyak kolom dari matriks tersebut. Bilangan-bilangan yang ada di dalam matriks ini disebut dengan elemen. Ya, jadi banyaknya elemen pada suatu matriks dapat kita hitung berdasarkan hasil kali dari ordonya. Ya, 3 kali 4 adalah 12, berarti banyaknya elemen pada matriks A ini adalah 12. Penamaan elemen itu berdasarkan letak baris dan letak kolomnya. Nah, misalkan elemen ini 6. Itu 6 ini merupakan elemen A11. Ya, ini dibaca A11 bukan A11. A di sini mengikuti nama dari matriks tersebut. Ya, ditulis dengan huruf kecil bukan huruf kapital. Bilangan yang pertama yang 1 ini itu berarti letak pada baris pertama. Kemudian bilangan yang kedua ini menunjukkan letak kolomnya. Nah, sehingga A11 itu berarti elemen matriks A yang terletak pada baris pertama dan kolom pertama. Nah, contoh yang lainnya, elemen ini. Elemen ini kita namakan A13. Itu berarti elemen matriks A yang terletak pada baris pertama kolom ketiga. Oke, contoh lainnya lagi, elemen ini. Elemen ini kita beri nama A32 karena terletak pada baris ketiga dan kolom kedua. Selanjutnya yang ini. Ini terletak pada baris ketiga dan kolom keempat, sehingga nama elemennya adalah A34. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ya, benar sekali. Elemen A22 karena terletak pada baris kedua dan kolom kedua. Bisa kan sampai sana? Jenis-jenis matriks.
Ada 10 jenis matriks yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris atau matriks yang berurut 1 kali n dengan n lebih dari 1. Nah, contohnya matriks A ini terdiri dari satu baris, 3 kolom. Ada juga matriks B ini, dia terdiri dari satu baris dan 4 kolom. Selanjutnya yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom atau matriks yang berurut n kali 1 dengan n yang lebih dari 1. Nah, contohnya matriks C. Matriks ini terdiri dari 3 baris dan 1 kolom. Nah, ini juga bisa disebut dengan matriks kolom karena terdiri dari satu kolom. Matriks yang ketiga ada matriks persegi. Matriks persegi yaitu matriks yang mempunyai banyak baris sama dengan banyak kolom, atau matriks yang berurut n kali n. Nah, sering disebut berurut n saja. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini matriks yang berurut 2 kali 2. Nah, contoh lainnya matriks F ini matriks yang berurut 3 kali 3. Nah, dalam suatu matriks persegi, elemen-elemen yang terletak pada garis hubung elemen A11 hingga elemen ANN itu disebut dengan diagonal utama. Nah, misalkan pada matriks F ini, jadi yang disebut dengan diagonal utamanya adalah ini. Nah, kalau pada matriks E, ini yang disebut dengan diagonal utama. Nah, jumlah dari elemen-elemen pada diagonal utama itu disebut dengan trish. Elemen-elemen yang terletak pada garis hubung elemen AN1 dengan elemen A1N disebut dengan diagonal samping. Nah, pada matriks F itu yang disebut dengan diagonal samping. Nah, pada matriks E ini yang disebut dengan diagonal samping. Yang keempat ada matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini ada 2, ada matriks segitiga bawah dan ada juga matriks segitiga atas. Matriks segitiga bawah merupakan matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Nah, misalkan seperti ini. Pada matriks G ini, kan ini yang disebut dengan diagonal utama. Nah, di atas diagonal utama itu elemennya harus semua 0. Itu disebut dengan matriks segitiga bawah. Selanjutnya, matriks segitiga atas merupakan matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Nah, contohnya matriks H ini. Karena ini diagonal utamanya, yang di bawah diagonal utama itu elemennya semua 0. Nah, inilah disebut dengan matriks segitiga atas. Yang kelima ada matriks diagonal. Matriks diagonal merupakan matriks persegi yang elemen-elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utamanya. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat diagonal utamanya, elemen-elemen selain diagonal utama itu bernilai 0. Yang keenam ada matriks identitas. Matriks identitas merupakan matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Nah, contohnya seperti ini. Untuk matriks yang berurut 3 kali 3. Nah, ini juga disebut juga matriks identitas untuk matriks yang berurut 2 kali 2. Yang ketujuh ada matriks tegak. Matriks tegak merupakan matriks dengan banyak baris lebih banyak dibandingkan dengan banyak kolom. Nah, misalkan contoh matriks K ini. Di sini banyaknya baris ada 3, banyaknya kolom ada 2. Ya, jadi lebih banyak barisnya daripada kolomnya. Itu disebut dengan matriks tegak. Yang kedelapan ada matriks datar. Matriks datar merupakan matriks dengan banyak kolom lebih banyak dibandingkan dengan banyak baris. Nah, contohnya matriks L ini. Matriks L ini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Nah, karena banyaknya kolom lebih banyak, jadi dapat disebut dengan matriks datar. Yang kesembilan ada matriks simetris. Matriks simetris merupakan matriks persegi dengan elemen pada baris ke I kolom ke J sama dengan elemen pada baris ke J kolom ke I. Nah, contohnya seperti ini. Jadi maksudnya, misalkan elemen ini kan elemen pada baris pertama kolom kedua. Jadi elemen 1, 2. Elemen 1, 2 harus sama dengan elemen 2, 1.
Elemen 21 artinya elemen yang terletak pada baris kedua kolom pertama. Nah, ini. Ya, jadi bilangannya harus sama. Kemudian ini adalah elemen 13. Elemen 13 harus sama dengan elemen 31. 31 itu maksudnya adalah baris ketiga kolom ke-1. Ya, jadi di sini. Nah, ini harus sama bilangannya. Kemudian kita ambil lagi yang ini. Ini adalah elemen 23. Elemen 23 harus sama dengan elemen 32. Elemen 32 adalah baris ketiga kolom kedua. Nah, ini dia. Ya, sudah sama, berarti matriks tersebut dapat dikatakan matriks simetris. Yang ke-10 ada matriks 0. Matriks 0 merupakan matriks yang semua elemennya bernilai 0. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya ada istilah transpos matriks. Transpos suatu matriks diperoleh dengan cara susunan baris suatu matriks diubah menjadi susunan kolom. Begitupun sebaliknya. Nah, misalkan contoh matriks A ini. Transpos dari matriks A ditulis A pangkat T. Jadi, elemen-elemen pada baris pertama ini akan kita tulis di kolom pertama. Begitupun juga elemen-elemen yang ada pada baris kedua ini akan kita tulis di kolom kedua. Ya, jadi seperti ini. Inilah yang disebut dengan transpos dari matriks A. Contoh lainnya, misalkan ada matriks B ini. Transpos dari matriks B itu ditulis B pangkat T. Jadi elemen-elemen pada baris pertama ini akan kita tulis di kolom pertama. Selanjutnya, elemen-elemen pada baris kedua ini kita tulis di kolom yang kedua. Dan yang terakhir, elemen-elemen pada baris ketiga ini kita tulis di kolom yang ketiga. Nah, sehingga seperti ini hasilnya. Matriks inilah yang disebut dengan transpos dari matriks B. Nah, sampai sini sudah paham kan apa itu matriks? Apa itu ordo matriks? Apa saja jenis-jenis matriks? Hingga apa sih itu transpos dari matriks? Bagaimana cara menentukan transpos dari matriks? Jika video ini membantu kalian dalam belajar matematika, jangan lupa klik tombol like ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.